Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kita sekarang bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institute. Ada yang kita mau bahas, satu masalah yang paling penting saat ini dan momentumnya tepat, yaitu roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang masa depan, maka kita punya dua, yaitu masa depan hasil rekayasa orang lain. Dari zaman ke zaman kita menghadapi yang ini, yaitu rekayasa kolonial, neokolonialisme di masa kemerdekaan, lembaga-lembaga superkuasa dunia, IMF, World Bank, World Trade Organization, kreditor, dan investor. Semua berminat untuk ikut mengatur masa depan Indonesia. Kemudian ada masa depan yang kita tulis sendiri, yang kita bangun karena kita tahu apa yang mau kita capai. Masa depan yang kita mau ini akan memberi konsekuensi yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh lembaga-lembaga superkuasa, para kolonialis, neokolonialis, dan lain-lain. Nah, rekayasa masa depan yang dilakukan oleh kaum kolonial dulu, dari masa Portugis, kemudian masa Belanda, ada jeda sebentar Inggris, lalu kembali ke Belanda, dan kemudian Jepang. Setelah itu kita berhadapan dengan lembaga-lembaga internasional superkuasa yang mau mengatur kita, yang mau mengarahkan masa depan kita seperti yang mereka mau. Apa yang terjadi kalau kita ikuti? Seperti yang sudah kita lihat selama ini dan kita alami sampai sekarang, kita diarahkan menjadi beban dunia dengan kelaparan, kemiskinan, angka tunawisma yang tinggi, kejahatan di jalan-jalan, dan lain-lain. Penyalahgunaan narkoba di jalan-jalan, seperti sudah kita lihat gejalanya di kota-kota besar saat ini. Nah, itu masa depan yang nista. Kita akan dijadikan oleh lembaga-lembaga besar dunia itu, yang superkuasa itu, dan kreditor dan investor, menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. Setidak-tidaknya kita akan dibuat menjadi 3-in-1, yaitu pertama, pusat bahan baku murah, karena kita memilikinya berlimpah di sini. Yang kedua, kita akan dijadikan pusat tenaga kerja murah. Jadi tenaga kerja kita yang banyak, yang penduduknya 272 juta ini, merupakan sumber tenaga kerja yang bisa menjadi sangat murah kalau kita dibuat miskin. Yang ketiga, kita akan jadikan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual, LGBT, anti agama, dan lain-lain. Tapi masa depan yang kita mau sangat berbeda dengan itu. Dan karena itu, kita memproklamirkan kemerdekaan kita, agar kita tidak menjadi bangsa seperti yang mereka mau, bangsa kulit dan kulitnya bangsa-bangsa. Yang kita mau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan dengan jelas
yaitu kita akan menjadi negara besar, adil, makmur, sejahtera, bebas aktif, cerdas, rakyat berpendidikan, sejajar dengan bangsa lain. Kita memiliki keamanan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang mau kita bangun. Nah, kita sekarang berada di persimpangan emas. Apa itu persimpangan emas? Yaitu momentum ketika masa depan dapat dibicarakan lagi. Kita pernah 3 kali sampai ke persimpangan emas ini. Yaitu pertama 28 Oktober 1928. Ketika para pemuda dalam kongresnya bersumpah, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Itu merupakan pukulan berat bagi penjajahnya, karena dapat dipastikan Indonesia tidak akan menggunakan bahasa Belanda atau bahasa bekas penjajahnya sebagai bahasa persatuan di negerinya yang merdeka nanti. Yang kedua, pada 17 dan 18 Agustus 1945, ketika kita memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, dan besoknya 18 Agustus 1945 kita mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini merupakan pukulan yang sangat berat, dan kita dengan sadar mau membangun masa depan kita sendiri, tidak seperti yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga, 30 September 1945 sampai berdirinya Orde Baru. Ketika kita dengan sadar mau membangun masa depan bukan yang seperti itu. Indonesia pada saat itu lelah oleh pertikaian di dalam antar bangsa sendiri. Ketika Partai Komunis ikut dalam kekuasaan dan kita mengalami ketidakkeamanan yang hancur. Setiap saat orang bisa ditangkap, orang bisa dibunuh, kiai-kiai, ulama dan lain sebagainya dalam keadaan sangat tidak enak. Juga para pendeta Hindu, Kristen, Buddha, semua mengalami kesulitan pada saat itu. Juga jenderal-jenderal nasionalis, semuanya mengalami kesulitan. Karena ada yang menginginkan yang lain tunduk kepada Beijing atau Rusia. Sehingga pada saat itu bangkitlah pemuda-pemuda kita, para ulama kita, para pejuang kita untuk membangun sesuatu yang baru. Dan terbangunlah Orde Baru. Masa ini sampai 21 Mei 1998 adalah masa pembangunan yang luar biasa. Tapi kita tidak bisa membangun seperti yang kita mau karena campur tangan IMF, World Bank, dan WTO. IMF memberi kita umpan, pinjaman, supaya bisa mengarahkan pembangunan seperti yang mereka mau. Tapi tidak terlalu terasa tekanan itu karena bermain di atas. Kemudian kita tidak pernah sampai lagi ke sini. Setelah Soeharto jatuh 21 Mei 1998 sampai akhir masa Habibie, perubahan fundamental gagal kita cetuskan. Karena sekali lagi IMF mengkudeta sebuah gerakan reformasi di balik panggung reformasi, sehingga Presiden Soeharto yang panik harus menandatangani 50 poin letter of intent yang mengarahkan masa depan kita, dan kita menjadi seperti ini dalam putaran kedua
terjebak dalam jebakan utang yang kedua sampai sekarang. Tahun 1999 sampai 2004, masa Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri. Kemudian dilanjutkan dengan Mega Hamzah. Akibat Gus Dur dimajulkan pada saat itu. Tapi kita tetap tidak lepas dari IMF dan lembaga-lembaga superkuasa yang lain. Sehingga masa depan kita dipasung harus menjadi seperti yang mereka mau. 2004 dan 2000 sampai 2009 SBY JK yang menggantikan Mega Hamzah dalam pemilihan langsung ya. Dan 2009-2014 SBY Budiono juga tidak mampu melakukan perubahan besar karena sekali lagi direcoki IMF, WTO, World Bank, investor, kreditor, semua ikut campur. Nah, ketika kita sampai kepada 2014-2019, ketika tidak lagi ada incumbent, Jokowi JK terpilih 2014-2019, kemudian Jokowi MA sampai sekarang, kita tetap direcoki oleh lembaga-lembaga superkuasa ini. Malah pada zaman ini ditambah lagi karena Cina mulai ikut campur dengan umpan yang sama, kredit, pinjaman, dan investasi. Maka sekali lagi persimpangan emas ini, momentum ketika masa depan dapat dibicarakan lagi, hangus atau setidak-tidaknya tertutup asap. Maka sekarang 2024-2029 akan seperti apa nanti masa depan ini? Kalau kita biarkan begitu saja, maka kita tidak akan mencapai apa-apa. Kita cuma akan berputar-putar menghabiskan anggaran dan tidak mencapai apapun. Padahal kita punya banyak pilihan, yaitu yang pertama, ya saya tulis, yang pertama pilihan kita, justru kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka kita akan menjadi beban dunia. Yang kedua, pilihan yang kedua ini lebih bermartabat. 2, 3, 4, 5, 6 memerlukan perencanaan yang matang dan kerja keras. Jadi yang kedua, menjadi lumbung pangan dunia. Ini adalah hak prerogatif bangsa Indonesia karena negerinya yang subur dengan geografi yang luar biasa, lautnya yang luas. Mestinya ini sesuatu yang gampang dicapai, tapi sampai sekarang dia tidak diolah dengan baik. Yang ketiga, menjadi negara paling makmur di Asia. Ini juga hak prerogatif bangsa Indonesia karena alamnya yang kaya dengan mineral dan barang-barang tambang, dan lautnya yang menjadi ajang transaksi besar dunia. Kita belum dapat apa-apa dari situ. Kemudian yang keempat, kita bisa menjadi negara yang terbebas dari utang kalau kita mampu mengelola negara ini, geografinya, tambangnya, dan lain-lain. Tapi sekarang kita belum sampai ke situ, malah menjadi pengutang yang besar dan makin lama makin besar, sehingga kita tertimbun oleh utang ini. Sehingga untuk membayar cicilannya saja dan bunganya kita harus berutang lagi. Ini bukan sesuatu yang bermartabat. Ini sangat hina. Yang kelima,
menjadi negara pertama di Asia tanpa tunawisma. Ini pun bukan sesuatu yang sulit, karena negeri kita punya lahan yang demikian luas, luar biasa luasnya. Semua bahan bangunan ada di sini. Maka kalau sampai ada rakyat Indonesia dewasa yang tidak mempunyai lahan untuk rumahnya sendiri, tidak punya rumah di negeri ini, itu sangat hina dan membuat kita menjadi bangsa yang sangat rendah di mata dunia. Yang keenam, menjadi pusat SDM dunia yang mestinya kita unggul, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, dan industri pengolahan. Saudara-saudara sekalian, pengantar ini sampai sekian dulu. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.